ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarwan. Qutbil ulumi sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah As-Saman al-Madani sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjawi sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Najis ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruh sayyidi Syekh bin Abdullah arwah jami'i masyayikhina wa masyayikhina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dairin abid. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-24 Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di fase atau tahapan yang ketiga dari 3 tahapan yang ada di dalam Ramadan,
yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan itu adalah kemerdekaan daripada api neraka. Akhir daripada Ramadan itu adalah kebebasan daripada api neraka, yang artinya kita berada di tahapan akhir Ramadan, yang tadi kita berharap bahwa akhir Ramadan yang diawali oleh 1 Syawal ada berkesamaan, sehingga ada yang disebut dengan kesatuan dalam pelaksanaan Idul Fitri. Walaupun ruang atau peluang untuk berbeda pendapat itu pasti ada, namun ada hal yang ironis memang dalam bentuk negara kita atau kondisi dalam negara kita ini berbeda dengan kondisi dengan negara-negara lain. Apa? Negara-negara lain, baik negara di belahan Asia lain, apakah itu Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan berumpun Melayu yang lainnya, bahkan kawasan Asia umumnya, termasuk kawasan Timur Tengah dan yang lainnya, seperti sering kita dengar, mereka hampir-hampir tidak ada perbedaan yang mencolok di dalam perayaan Idul Fitri dari negara-negara tersebut. Jarang nggak tuh itu? Jarang. Kenapa? Karena ada kesadaran umat, ada kesadaran para ilmuwan, ada kesadaran para ulama bahwa kebersamaan itu penting, kesatuan itu penting, walaupun tetap memberi peluang dalam sebuah perbedaan. Yang kedua adalah karena mereka memahami itu, bahwa sebuah negara harus ada sebuah komando, yang komando itu harus dituruti. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi, hukmul imam rafa'al khilaf. Ketika pemerintah sudah memutuskan, mestinya perbedaan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Satu komando dengan keputusan pemerintah. Namun kita masuk dalam wilayah demokrasi. Padahal negara lain demokrasi ya juga. Ironis memang, sangat ironis memang. Walaupun itu bagian daripada dinamika sebuah perbedaan, kita hargai. Kita ini kan aneh. Kalau kita akui bujur, ini adalah ironis. Masa ada sebuah kelompok umat Islam terang-terangan memastikan bahwa 1 Ramadan sekian, 1 Syawal sekian, jangan jauh-jauh hari, masa. Dan ini kalau kita telah mohon maaf, tidak terjadi di negara belahan dunia, tidak ada terjadi. Ironis ya? Ironis. Sahibul wilayah, masa pemerintah dianggap apa? Pemerintah dianggap apa? Jakanya bahasa pian jadi pembakal. Timbul-timbul irti mau makan begini. Loh, ini wilayah siapa? Kan begitu. Kita tidak menafikan yang dimaksud dengan kewenangan hak untuk berbeda pendapat, tidak menafikan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya
ada yang disebut dengan persatuan satu komando. Oleh karena demikian, Nahdlatul Ulama lewat pengurusnya yang berpahamkan aswaja ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Meskipun di Nahdlatul Ulama itu gudangnya ulama ahli dalam bidang apapun, termasuk bidang ahli ilmu falak, ilmu hisab, itu gudangnya di Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam muktamar Nahdlatul Ulama kita sepakat Nahdlatul Ulama menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal-awal bulan yang lainnya tidak berdasarkan hisab, tidak. Tetapi menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal-awal bulan yang lainnya dengan metode ru'yah, melihat bulan. Dan kebetulan metode ru'yah ini yang dipakai oleh pemerintah lewat departemen atau Kementerian Agama. Maka ada kesamaan. Maka duduk barenglah Nahdlatul Ulama dengan pemerintah lewat Kementerian Agama. Mungkin ada ormas-ormas yang lainnya yang sepaham. Ini masuk ke dalam sini sama-sama memakai metode ru'yah. Bukan berarti Nahdlatul Ulama tidak mengerti hisab. Bukan berarti pemerintah lewat Kementerian Agamanya, bahkan ada astronomi dan yang lainnya, bukan berarti mereka tidak mengerti hisab. Tetapi ada sebuah pemikiran yang menjadi sebuah kesepakatan. Yang pemikiran itu ada dalilnya sehingga menjadi kesepakatan bahwa awal Ramadan ditentukan dengan ru'yatul hilal. Maka kalau memakai metode ru'yatul hilal tidak bisa diumumkan awal-awal. Tidak bisa. Karena ketentuannya melihat timbul bulan. Ibarat kita hari Jumat itu 29, Jumat 30 lah. Hari Kamis itu 29, maka bulan itu terbit di awal-awal malam. Maka disitulah melihat bulannya. Apakah mulai jam 5 sampai malam tenggelam matahari kelihatan berselisih, ada ketinggian hilal di atas ufuk berapa derajat dan sebagainya, ada yang melihat baru dipastikan. Nah, oleh karena demikian Nahdlatul Ulama sepakat dalam muktamarnya penentuan adalah dengan ru'yatul hilal bersama dengan pemerintah. Maka Nahdlatul Ulama melaksanakan Idul Fitri khususnya menunggu keputusan pemerintah. Menunggu keputusan pemerintah. Maka insya Allah kadah kira-kira masa pemerintah dengan bersama MUI, bersama Nahdlatul Ulama, bersama ormas-ormas Islam lainnya mau menyesatkan umat. Tidak. Dan ini sebuah pertanggungjawaban di dalam keagamaan, menjadi pertanggungjawaban di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mun kitanya rata-rata dah ya kalau anak lakas. Ya kalau ada jadinya kawa Kamis ya Kamis.
nang hendak lambat tuh pedagang bener ya lo pun pedagang nang rame wadai iwak jadinya kawa seminggu terus kenawan jadinya cuma puasanya kan dah lang berjualnya gitu. Hadirin rahimakumullah. Tapi harapan kita mudah-mudahan ada kesamaan mungkin kalau sama ya berarti kita hari Jumat. Nah mudah-mudahan ada peluang ru'yatul hilal, bulan akan dilihat di ketika sore senja Kamis. Maka dengan putaran tersebut hari ini 24 Ramadan akan datang berarti habis putaran ulun nang 29.30 kata tapai ulun habis. Kenapa? Karena apabila 29 hari rayanya Jumat, apabila 30 harinya Sabtu. Masa ulun harus Sabtu di sini? Hanya ini adalah kuliah subuh nang terakhir dilanggar sini, bukan nang paampihan. On paampihan mati ulun. Ya, ini terakhir dalam Ramadan ini, nang mudah-mudahan ke depan kita sama-sama menjalani, apalagi ada ketahuan aja, ulun dilanggar-langgar ketahuan aja si pulan nang hilang sepulan si ulang, ulun betakun meninggal itu guru ajar, karena ulun setahun lu putarannya hari-hari biasa kadang baca ulun. Nah mudahan ini hari terakhir tapi bukan terakhir ulun baca, tetapi terakhir dalam putaran dilanggar ini, langgar-langgar lain putaran, dan mudah-mudahan tahun depan kita akan ketemu kembali. Oleh karena demikian mari kita sambung pengajian kita tentang Nabiullah Idris alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang lewat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa rafa'nahu makanan aliyan. Nabiullah Idris itu kami angkat ke tempat yang tinggi. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas langit keempat. Kita timbul pertanyaan dulu, kenapa nang diulah Nabi Idris di langit keempat itu apa? Nah, para ulama menelaah, mengkaji hal tersebut. Nang diulah Nabi Idris di langit keempat itu ada dua hal secara umum. Yang pertama al-ibadah, beribadah lawan Allah. Yang kedua wa yatana'amu fil jannah, kadang-kadang ke surga. Mungkin beda. Langit keempat dengan surga itu kan beda. Langit keempat kita kadang mengerti posisinya, apakah ini bagian daripada apa bahasa orang ini galaksi bumi ataupun galaksi apa nangla, atau bahasa kita orang-orang ahli antropologi tahulah. Ini nang jelas dalam bahasa agama ini adalah langit keempat. Kemudian sementara surga oleh para ulama ada yang mengatakan fauqas sama isabi'ah, itu letaknya di atas, bukan di langit ketujuh, di atas lagi dari langit ketujuh yang sekarang. Terus pertanyaannya, kaina surga itu di mana? Wallahu a'lam. Yang sekarang menurut sebahagian ulama, surga itu letaknya fauqas sama isabi'ah, di atas daripada langit ketujuh. Nabi Idris di langit keempat. Kalau ini merupakan bintang atau apa namanya, berarti alam lain, berarti Nabi Idris itu punya perpindahan. Kadang di langit keempat ini beribadah jalawan Allah Ta'ala, karena kadang ke surga.
Berarti kalau ke surga, berarti beliau naik lagi ke atas daripada langit ketujuh itu. Wayatana'amu, bernikmat-nikmat. Apakah surga itu yang nanti surga setelah hari kiamat? Wallahu alam. Secara kepastian kita tidak bisa. Karena kedada keterangan yang pasti, makanya ulama mengatakan surga sekarang sana, surga yang akan datang wallahu alam nang nyata pasti ada. Pasti ada. Jadi seden beribadah, seden bernikmat-nikmat di dalam surga. Ini bahasa kita apalagi diulah. Ya Allah, apalagi diulah. Hidup ini kalau ulun memahami, yang dimanapun keberadaan kita, apakah kita berada di alam dunia nang luas ini banyak perkampungannya, di kampung manapun, daerah manapun, jakanya kawa kita ini dua aja. Satu ibadah, paketnya adalah ilmu. Berarti ibadah lawan ilmu. Kita nih hidup. Nang kedua, wayatanamu, menikmati kehidupan. Itu aja hidupnya. Hidup ini dinikmati. Makanya apa gue nikmati? Ya orang macam-macam cara menikmati hidup. Yang penting hidup ini jangan dibikin susah, jangan dibikin resah, jangan dibikin pusing. Bikinlah hidup ini dinikmati, apapun keadaan kita nikmati aja. Orang makanan iwak karing nang wayih ini nyamanannya ini. Amun nang awal-awal asalkan kepengen ini menang wayih ini bahasa kita nih pakasam apa nang sifat-sifat membaca haliur ini iya nang nenek kenapa sudah dulak nang lain-lain. Ulun anak ulun aja ucap, nah halus tuh putar bayi iwak orang kayak ini aja dalam hati tuh mana lagi iwaknya. Nah ada nang sudah mulai dulak nang nyaman ini iwak karing gari aja ini. Nah apakah nyaman banget ini? Iya, nikmati aja. Nah maksud ulun apapun yang dimakan nikmati aja. Jangan diulah jadi beban, jangan diulah kesedihan, sedih banget jangan orang makanan ini aja berarti hidup kada dinikmati. Bagaimana menikmati hidup itu? Ya salah satunya kita pandang bahwa semua dalam kehidupan ini adalah nikmat Allah. Allah yang beri, kita syukuri. Artinya menikmati hidup dengan syukur. Mensyukuri nikmat Allah. Hanya dengan mensyukuri nikmat Allah yang ada inilah kita menikmati kehidupan. Orang sebanyak apapun memiliki harta duniawiyah, setinggi apapun jabatan yang dia emban, itu kadang akan membuat nikmat bagi dirinya kalau dia tidak pernah bersyukur dengan jabatan itu. Orang jabatan golongan tinggi 4A tapi tetap jadi camat, kan lebihan boleh lebihan. Masa orang golongan 4 jadi camat? Kehendaknya jadi kepala dinas nih, kehendak, tapi gak ada diulah-ulah orang. Gak ada diulah orang, sedih, kecewa. Ini namanya kada nikmati hidup. Apapun posisi jabatanmu, apapun posisi tempat kerjamu, bikin itu nikmat. Nikmati aja sudah. Walaupun kadang-kadang ini nang digawi bukan profesi kita. Kan sekarang nih kadang-kadang camuh juga. Orang guru olahraga jadi camat. Orang nang sekolah camat jadi peternakan.
Itu kan aneh. Kan aneh. Ya sudah, nikmati aja sudah. Nikmati aja, apa nang dihadapi, nikmati. Supaya apa? Supaya kita hidup jangan pusing, jangan pusing, jangan gelisah. Nah, jadi apa? Nuntut ilmu kita ini hidup itu aja, ilmu lawan amal. Amal ini kan ibadah. Nang di mana aja kita berandak ilmu amal. Tuntutlah ilmu lewat pengajian, lewat majelis taklim, lewat apapun tuntut ilmu lalu beribadah. Berikutnya nikmati hidup. Ini berarti surga kayak itu. Kalau surga kadang lagi beribadah. Surga itu kan ada lagi beribadah. Kenapa? Surga itu menikmati hasil ibadah. Kalau surga itu semata-mata bernikmat-nikmat. Surga itu dasar nyaman-nyaman dan kada dulak. Jadi hendak nang apa aja nikmat dalam surga itu kada ada berdulakan nama nakah. Khusus bernikmat-nikmat. Kita di dunia ini nikmat-nikmat tapi dulak juga Kita rame jar camping rame, akhirnya dulak juga. Rame ini dulak juga. Karena itulah sifat manusia, ada yang disebut dengan sifat malal. Ada kejenuhan, ada kejemuan. Nang kademu dulak kita ini sebutnya, ya imun dulak itu bahaya. Makan lawan kawin. Rupanya Allah Ta'ala maulah ini ya. Mun ninipian berdulakan dah orang dah. Amun yang lainnya bisa dulak. Nah di surga khusus menikmati nikmat apa aja. Karena itu hasil ibadah. Nah ini yang dilakukan oleh Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Beliau diangkat ke langit. Saat itu berumur 32 tahun. Ini yang termaktub di dalam beberapa kitab. Yang diantaranya adalah dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangannya Imam Ibnu Katsir. Dan di dalam kitab Al-Mudhish karangannya Imam Ibnul Zawji. Lalu Sidin diangkat ke atas langit berumur 324 tahun. Apa Nabiullah Idris tidak memikirkan generasi ke depan? Sudah. Bahasa kita Sidin kada egois, hendak bernikmat-nikmat, benyaman-nyaman. Ternyata beliau sudah mempersiapkan generasi. Generasi apa? Istafid kepemimpinan. Seharusnya memang gitu. Seharusnya memang gitu. Kita ini sebelum naik ke atas langit atau sebelum masuk ke alam kubur, kita harus mikir, generasiku mengganti aku ini siapa? Mengganti apa? Terserah aja. Mengganti bedagang, lamun bedagang. Mengganti maharagu kabun, lamun bekabun. Gaya ulun maharagu pesantren, ulun mikir siapa nang mengganti ulun maharagun ini? Kenapa? Karena mati itu sebuah kepastian. Kada kau dihindari nengaran mati itu. Mati sebuah kepastian, hidup bergantian. Jangan hendak kuluh bergantian Nah, ternyata Nabi Idris mulai dahulu sudah manusia, udah ada yang disebut istafid kepemimpinan, tugas itu sudah dipersiapkan. Nabiullah Idris punya anak. Punya anak diantaranya bernama Mutawasyalah. Mutawasyalah ini berisi anak ngarannya Lamak.
Si Lamak ini berisi anak ngarannya Nuh, yaitu Nabi Nuh Abdul Ghaffar. Nabi Idris seorang nabi dan rasul, wa kana nabiyan siddiqan nabiyya. Nabi, seorang nabi. Seorang nabi biasanya punya ajaran, punya kitab. Nabi Idris punya kitab. Nang kitab inilah sebagai acuan untuk pengajaran kepada umat, sekaligus pengajaran kepada anak generasi. Karena kalau dilajarkan orang pedagang, lajari anak dulu kayak apa caranya berdagang, ada kitabnya. Rumus berdagang ada, dilajari itu. Walaupun Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam tidak mempunyai buku, tetapi hanya disebut dengan suhuf. Suhuf tanya lembaran, belambar aja nang belambar nang kayak ini aja nang belambar. Kadang nang becilid bebuku itu kan. Nabi Idris itu pian dapat dari Allah, wahyu dari Allah pakai lembaran cuman 20 lembar aja. 20 lembar sedin dapat. Apa isi 20 lembar itu yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Isinya adalah petunjuk kehidupan. Di antaranya adalah ada dalam penjelasan Imam Ibnul Zawji dalam kitab Al-Mudhish, itu ada dalam suhuf itu nang kaya apa? Batasbih. Ada tasbih. Kenapa? Karena tasbih itu mulai zaman Nabi Adam. Tasbih itu kan zaman Nabi Adam sudah ada. Alhamdulillah zaman Nabi Adam sudah ada. Cuma tinggal mengajarkan aja. Mengajarkan ini kitabnya, ini amaliyahnya, artinya mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris itu sudah bertasbih. Bertasbih. Nah kita ini malaikat bertasbih. Maunya kita diperintah Allah juga, wasabbihuhu bukrata wa asila. Hendaklah kalian bertasbih lawan Allah pagi dan sore. Kita bertasbihlah, bertasbih. Habis sembahyang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Ya kan? Habis sembahyang kita bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis sembahyang kita apa? Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini amaliyah. Dan ini bukan amaliyah biasa. Paling kita nama anggap biasa. Ikan amaliyah tasbih kita habis sembahyang itu bukan amaliyah biasa. Itu kalau kita kupas, atau kalau kita bahas sehalus-halusnya, pian membahas tasbih itu kada cukup sehari, kada cukup. Karena ini adalah sebuah wirid, sebuah amalan yang mengandung makna yang sangat luas. Makanya kita mempertanyakan kenapa garang Allah Ta'ala itu menyuruh kita ini bertasbih. Apa memang Tuhan yang membutuhkan tasbih kita? Kada. Tuhan itu maha suci sudah. Tasbih itu kan maknanya bukan tasbih kita bertasbih, itu alat. Kita tasbih bekat elektrik kah, nang pakai pulkah kah, pakai nang plastik kah, itu alat untuk membaca tasbih, menghitung. Alat menghitung bertasbih, alat menghitung berzikir. Lalu disebut tasbih. Padahal tasbih itu adalah ucapan. Tasbih itu maknanya mensucikan.
Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu maha suci dari apa? Maha suci daripada kelemahan. Maha suci daripada kekurangan. Allah Ta'ala itu maha suci daripada kesyirikan. Allah, walaupun kita kada sucikan, Allah memang sudah maha suci. Walaupun kita kada mengucap tasbih subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah dari ini, Tuhan walaupun kada kita tasbihi, tetap Allah maha suci. Tuhan sekalipun kita kada beribadah, kita nih sealaman kada ada nama nyembah Allah Ta'ala-nya, sealaman kada ada nama tasbih berzikir lawan Allah Ta'ala, kada ada mengurangi kesempurnaan Allah, kada ada mengurangi kekuasaan Allah, kada ada mengurangi nikmat Allah, kada ada sedikit pun mengurangi yang hal-hal mengurangkan Allah Ta'ala, kada ada. Terus untuk apa Allah menyuruh kita bertasbih? Ya untuk diri kita. Kadang kali untuk diri kita. Rata-rata kita mengenal tasbih ini, tasbih malaikat, tasbih Nabi Nuh, tasbih Nabi Idris. Ada yang tasbih Nabi Idris. Sampai ada kita mengenal yang disebut dengan tasbih Nabi Yunus. Kita pun punya tasbih sendiri yang disebut dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita punya tasbih sendiri, apa yang diajarkan oleh Nabi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita punya tasbih sendiri, apa yang diajarkan Rasulullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk apa? Mulai zaman dulu, zaman sekarang untuk kita bertasbih untuk kebutuhan kita. Apa hubungannya dengan kebutuhan kita? Ya Allah, kita ini lelah hidup. Lelah. Kita ini dalam menghadapi kehidupan perlu kenyamanan, keringanan berpikir, keringanan tubuh, kenyamanan dalam urusan, kemudahan dalam hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Ternyata solusi itu Allah memberi lawan kita. Orang tuh biar begawian lapah. Kalau amaliyahnya tasbih kada terlalu lapah. Ini ada hadisnya, Rasulullah melajari Fatimah. Tasbih aja. Bahasa kita, tasbih ini supaya meringankan beban hidup kita. Meringankan beban hidup masalah ekonomi, meringankan beban hidup kita, permasalahan hidup, meringankan beban hidup kita dalam hal pikiran-pikiran. Cukup lawan kita sebuah dalil. Kenapa? Dalam Quran, kisah Nabi Yunus. Palaula kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus itu seandainya dia tidak bertasbih di dalam perut ikan hiu, niscaya Yunus tidak akan keluar dari kesulitan itu. Yunus tidak akan keluar daripada beban yang berat itu sampai hari kiamat. Namun ketika Nabi Yunus itu bertasbih, Allah selamatkan. Panajjainahu minal ghammi. Yunus kami selamatkan dari kesusahan. Yunus kami selamatkan daripada himpitan, kesempitan hidup
di dalam perut ikan hiu. Allah menjanjikan lawan kita, wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka seperti itu jugalah orang yang beriman, bila bertasbih kami selamatkan. Bila inya bertasbih kami selamatkan. Binatang-binatang tuh bertasbih biar. Kodok, keroncongan-keroncongan itu tasbih, makanya ada ngarannya tasbih kodok. Ayam bekongkook bertasbih. Bertasbih. Tasbih ayam tuh gampangnya handap, hafal aja ulun. Bagus jadi pakai itu. Biasanya tarawih dibaca orang itu tasbih ayam biar. Subhan quddusun rabbul malaikati warruh. Itu kongkook ayam itu tak. Makanya disebut tasbih ayam kongkook. Bahasa kita mendengar itu, padahal dalam bahasa binatang itu adalah tasbih. Kalau diterjemahkan, ya subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Nah, tasbih itu iwak bertasbih, seberatan bertasbih lawan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Berarti hebat tasbih. Oh, Nabi Idris Amaliyah Sidin tasbih. Dan generasi ke depan generasi beliau adalah mutawasyalah. Anak Sidin yang menyambung nih. Menyambung apa? Menyambung pengajian Abah. Jangan bahasa ini pengajian Abah, ajaran Abah lewat suhubnya. Ada kitab yang ditinggalkan oleh Abah, 20 lembar suhubnya. 20 lembar inilah acuan petunjuk dalam kehidupan. Nah, mutawasyalah ini ngajarkan ini. Salah satunya adalah mengajarkan tasbih lawan umat di zaman itu. Di zaman itu. Nah, oleh karena demikian, tasbih adalah bagian daripada amaliyah kita. Apalagi yang diajarkan dalam yang diajarkan Nabi Idris kepada anaknya, kemudian diajarkan oleh mutawasyalah, zikir. Ternyata zikir juga. Bentuk zikirnya wallahu alam, nang jelas zikir. Walaupun Nabi mengatakan abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sepaling baik zikir yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelum aku, berarti masuk tuh Nabi Nuh, masuk Nabi Idris, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena demikian, la ilaha illallah jangan kita lepas. Jangan kita lepas. Napa? Cukup hadis Nabi ini nafiat. Mudahan kita kau mengamalkan. Apa kata Nabi? Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah. Siapa nang awal berucap, awal ini berucap tuh la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, paampihan inya berucap la ilaha illallah, wa amila alfasayatin, dia berbuat 1000 macam kesalahan, wa asya alfa sanatin, dia hidup 1000 tahun dan memperbuat 1000 macam kejahatan, kesalahan, tapi dia awal ucapan la ilaha illallah, akhir ucapan la ilaha illallah, kata Nabi
la yas'alullahu anhu an zambin wahidin. Apabila dia mati, satu dosa pun tidak akan ditanya oleh Allah. Asal ini nih, awal berucap la ilaha illallah, akhir berucap la ilaha illallah. Kayak apa tuh? Kita ini awal berucap apabila kita dunia ini awal berucap tuh bangun guring. Gitu tuh. Kini guring nih. Blak bangun, napa nang pamulaan nang kita ucap. Itu awal berucap. Maka bacalah ilaha illallah. Sehingga ulama mengajarkan bagusnya. Begitu kita bangun guring, bila berucap, pamulaan yang kita ucap itu la ilaha illallah. Masalah doa alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusur, silahkan imbahnya. Nang bagus ujar para ulama, bangun guring itu duduk dulu, jangan langsung berdiri, duduk dulu. Ujar orang ahli kesehatan, bila orang bangun guring langsung berdiri itu bisa naik tensi, jajar ujung busi taranjah nang apa dah orang duduk jadolo. Dalam duduk itu sama Nabi Adam, itihi diri kita, pandang diri kita. Setelah kita memandang diri kita, dalam hati aja dulu, baca dalam hati, alhamdulillah Allah menghidupkan aku kembali. Itu tak. Nang kedua, alhamdulillah Allah menjadikan diriku orang yang beriman, orang Islam. Nang ketiga, alhamdulillah Allah menjadikan diriku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang keempat, alhamdulillah Allah menjamin rezekiku. Mun kada dijamin Allah sulit piat. Dijamin Tuhan kita rezeki. Alhamdulillah. Nang kelima, alhamdulillah Allah menutupi keaiban dan kesalahanku. Lamun dibuka Allah Ta'ala supan banget piat. Kita ini masing-masing punya aib nih. Mun dibuka Allah aib kita ini supan. Nang mananya aja manusia berisi aib. Kada aib akhlak, kada aib sifat, aib dalam diri. Burit basang kadi. Syukur ditutupi oleh Allah Ta'ala. Ada kain, ada apa. Coba mun dibuka oleh Allah Ta'ala kayak apa? Kada-ada kita ini gak ada bisi aib. Cuma ditutupi Allah Ta'ala. Bener, hai? Alhamdulillah ditutupi Allah. Cainya dibuka Allah Ta'ala. Malu banget tipang dah. 5. Siapa nang kayak ini hari-hari pakat ada syukrahul yauma. Ujar ulama sama inya tuh mensyukuri seharianan yang sudah. Nah sudah tuntung itu hanya bawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita bila hendak tambahi hanya alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusur. Bila inya kada bertahajud kulir bacaan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama lawan pahalanya inya bertahajud. Apa lagi? Nah, baca la ilaha illallah. Kaina akhir ucapan. Apa akhir ucapan? Paampihan kita berucap tuh hendak guring enggak? Hendak guring tuh. Paampihan yang kita ucap nih. Baca la ilaha illallah. Tutup.
La ilaha illallah. Inilah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku bangun guring, matiku karena Allah. La ilaha illallah. Hidup mati la ilaha illallah. Berbuka mata hidup la ilaha illallah. Semangat hidup la ilaha illallah. Paampian berucap la ilaha illallah. Maka insya Allah akhir hidup kita la ilaha illallah. Kata Rasulullah, siapa yang mati dalam keadaan iman, apalagi mau ucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Wa in saraka wa in zana, sekalipun dahulu dia pernah mencuri, sekalipun dahulu pernah berzina. Nah ini yang diajarkan. Zikir yang diajarkan mulai bahari sampai wah ini kita nih zikir yang dipakai. Nah inilah yang kita amalkan warisan. Nang kemana aja kita kada boleh melepas tasbih lawan zikir. Nah kayaknya nyar sholawat dan yang lainnya. Terakhir mohon maaf agak kelambatan. Terakhir mutawasyalah, mengikuti tradisi Abah Sidin. Apa tradisi Abah Sidin? Nabi Idris itu mengajar lawan manusia seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Nah selebihnya urusan lain. Maka kalau kita masih hidup di dunia, punya kemampuan mengajar atau intinya belajar, lamun gawa mengaji seminggu 3 kali. Selebihnya aja anak perjalanan ini aja. Mau mengaji seminggu 3 kali. Mengajar pengajian nang bagus seminggu 3 kali. Ini nang diturunkan tradisi oleh Nabi Idris kepada anaknya yang bernama Mutawasyalah. Nah ini nang kita, nang mudah-mudahan kawa kita amalkan nih tasbihnya, zikirnya, kemudian tradisinya. Yaitu Nabi Idris itu punya tradisi dalam seminggu 2-3 hari mengajar, 4 hari berjalanan. Terserah nak berjalanan kemana kah itu. 4 hari 3 hari belajar, 3 hari mengajar. Nah itulah akhir cerita tentang Nabiullah Idris alaihissalam. Selama ulun menyampaikan cerita tentang Nabiullah Idris alaihissalam dilanggar ini atau kuliah subuh dilanggar ini, ada ucapan ulun, perbuatan ulun nang kada nyaman atau tersalah ataupun menyinggung perasaan sampean, ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta ridha. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu kembali dan ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah. Ala kulli hal na'udzu billahi min hali an nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata al-mu'afata ad-daima fid-din wad-dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.